Masuk ke bab teknik analgesia dan anestesia regional. Pemberian analgesia dan anestesia regional selama proses persalinan meningkat secara dramatis selama 30 tahun terakhir ini. Popularitas dari analgesia dan anestesia regional ini dihasilkan dari beberapa kelebihannya dibandingkan dengan metode lain. Yang pertama, berlainan dengan pemberian narkotik dan analgesia inhalasi. Analgesia dan anestesia regional itu mampu menghilangkan nyeri bersalin secara komplit pada kebanyakan parturien. Yang kedua, bahaya aspirasi paru dari isi lambung akibat anestesi umum sangat berkurang, bahkan bisa dihilangkan. Yang ketiga, dengan memblokade semua nociceptif dan gyrus afferent, itu mampu meniadakan refleks yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh nyeri. Yang keempat, pada kebanyakan teknik, penggunaan obat anestesi lokal pada konsentrasi rendah mampu menghasilkan blok pada serabut nociceptif A5 dan C dengan minimal bahkan tanpa efek pada serabut motorik dan taktil yang berdiameter lebih besar. Kemudian yang kelima, jika diberikan dengan benar dan terhindar dari komplikasi, analgesia dan anestesia regional tidak menyebabkan depresi pada ibu ataupun neonatus. Yang keenam, jika diberikan dengan benar, analgesia dan anestesia regional juga tidak memiliki efek klinis yang nyata pada kemajuan proses persalinan. Yang ketujuh, pemberian analgesia secara epidural jika perlu bisa ditingkatkan untuk delivery dan bisa pula dimodifikasi untuk bedah sesar. Dan yang terakhir, analgesia regional itu memperbolehkan parturien untuk tetap sadar selama proses persalinan sehingga bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses persalinan, yaitu dengan meneran secara sadar dan bisa segera berhubungan dengan bayinya. Nah, di lain pihak, berbagai teknik analgesia dan anestesia regional ini juga memiliki beberapa kelemahan. Ya, yang pertama, penggunaan teknik analgesia dan anestesia regional itu memerlukan pengetahuan anatomi yang lebih dalam dan keterampilan yang lebih tinggi dalam pemberiannya jika dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan secara sistemik atau anestesi umum. Yang kedua, terdapat resiko kegagalan teknik walaupun di tangan yang berpengalaman insidennya rendah. Yang ketiga, munculnya blokade vasomotor yang tidak bisa dipisahkan dari blok spinal. Epidural ataupun kaudal bisa menyebabkan terjadinya hipotensi yang bermakna apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan. Yang keempat, teknik-teknik yang menimbulkan relaksasi otot perineum secara prematur bisa mempengaruhi mekanisme rotasi internal dan bisa meningkatkan insiden posisi occipitoposterior atau occipitotransversal. Kemudian yang kelima, teknik-teknik yang menimbulkan analgesia pada perineum itu bisa menyebabkan hilangnya impuls afferent dari refleks meneran, dan apabila parturien tidak diajarkan cara meneran yang efektif, maka bisa memperpanjang kala 2 dari proses persalinan atau memerlukan tindakan forceps atau bahkan keduanya. Terus untuk yang terakhir, teknik spinal, kaudal atau epidural secara lumbar dan kateter ganda adalah kontraindikasi relatif pada parturien dengan gangguan pembekuan darah karena kemungkinan timbulnya pendarahan di dalam kanalis spinalis. Ya, tindakan analgesia dan anestesia regional itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Adapun kontraindikasi dari teknik analgesia dan anestesia regional adalah yang pertama, apabila anestesiologis tidak memiliki keterampilan dan pengalaman dalam teknik, tidak memiliki pengetahuan tentang fisiologi dan patofisiologi pada kehamilan, serta tidak memiliki pengetahuan tentang cara pencegahan dan penata laksanaan dari komplikasi yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, adanya infeksi pada tempat injeksi atau gangguan proses pembekuan darah atau hipovolemia serta syok yang belum terkoreksi. Yang ketiga, terdapat penolakan dan rasa takut yang hebat dari parturien. Yang keempat, tidak adanya pengalaman dan penghargaan dari dokter kebidanan tentang bagaimana teknik analgesia dan anestesia regional mempengaruhi penata laksanaan persalinan. Nah, untuk mencapai tujuan dari analgesia kebidanan, yakni menghilangkan nyeri dengan baik, dengan sedikit atau dengan
tanpa resiko terhadap bayi ataupun parturien sendiri dengan menggunakan teknik analgesia dan anestesia regional, maka penting bagi anestesiologis untuk memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, anestesiologis itu harus mengerti secara mendalam mengenai jaras nyeri pada proses persalinan dan farmakologi obat anestesi lokal, harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup tentang berbagai dan mengetahui cara penata laksanaan parturian selama atau sesudah analgesia regional itu diberikan. Kemudian yang kedua, anestesiologis itu harus mengetahui komplikasi yang mungkin terjadi, cara-cara pencegahannya, serta penata laksanaannya dengan segera. Yang ketiga, anestesiologis harus bisa memastikan bahwa tidak terdapat tindakan yang dimulai tanpa pemberian infus dan tanpa tersedianya perlengkapan untuk penata laksanaan komplikasi dan resusitasi dengan segera. Yang keempat, anestesiologis harus menghindari penggunaan teknik regional jika ada kontraindikasi. Kemudian yang kelima, kecuali pada keadaan tertentu yang mana penggunaan analgesia regional itu diindikasikan secara khusus dan bermanfaat secara bermakna dibandingkan. Yang keenam, dengan metode lainnya, analgesia regional tidak boleh diberikan jika bertentangan dengan keinginan parturien. Kemudian yang ketujuh, analgesia regional tidak boleh dimulai sebelum kontraksinya kuat, berakhir 35 sampai dengan 40 detik atau lebih dan timbul pada interval 3 menit atau kurang. Dilatasi leher rahim yang ada kuat, misalnya 5 sampai dengan 6 cm untuk nullipara dan 4 sampai 5 cm untuk multipara. Satu pengecualian adalah pada parturien yang mengalami nyeri hebat selama fase laten dari proses persalinan dan yang mana persalinan itu sudah diinduksi dan dirumat dengan oksitosin. Kemudian yang kedelapan, parturian itu harus dipantau secara terus-menerus selama dan sesudah pemberian analgesia. Tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi dipantau setiap 30 detik selama 15 menit pertama dan kemudian setiap 5 menit sekali. Kemudian yang kesembilan, seringkah perlu melengkapi analgesia regional dengan dukungan psikologis dan jika perlu suatu sedatif dan narkotik dalam dosis kecil. Dan yang terakhir, harus ada perawat yang terlatih dan mau mengawasi parturien dengan benar.